Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah secara online, tetapi setiap kita yang punya kerinduan kepada Tuhan tidak akan pernah menjadikan itu sebuah hambatan. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Marilah saat ini kita datang kepada Tuhan membawa hati kita, membawa jiwa kita, dan mendapatkan Tuhan menjadi permata hati kita. Oh Yesus, terima kasih. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sama-sama dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Tuhan kekasih jiwaku. Engkaulah segalanya. Engkaulah pusat kehidupan kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan yang melihat hati kami. Dan biarlah kerinduan kami akan Tuhan menjadi sebuah hal yang baik bagi kami dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu ketika kami ada di dalam Tuhan, segala yang baik yang Tuhan janjikan akan kami nikmati. Dan kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhanlah kami menikmati semua yang terbaik yang kami bisa dapatkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan hadir dalam hati mereka di mana mereka berkumpul, dan hadirat Tuhan memuaskan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami sore hari ini menjadi sebuah ibadah yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Biarlah sore hari ini menjadi sebuah waktu kita menghabiskannya dengan Tuhan. Menguatkan hidup kita dan menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita panggil Allah kita yang adalah Bapa kita. Segalanya dalam hidup kita. Dan mengasihi kita. Hari ini Tuhan, kami mau hidup kami ini menjadi hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kesulitan, penderitaan, bahkan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghiburkan kami. Engkau yang menjadi juru selamat kami. Yesus Tuhan.
tidak hanya melalui pujian, tetapi melalui penyembahan, melalui hati yang terbuka kepada Tuhan. Saat ini marilah kita membuka kedua tangan kita. Kita berseru kepada Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kita dan memampukan kita melewati segala hal di dalam kemenangan yang Tuhan telah janjikan dan anugerahkan bagi setiap kita. Mari buka kedua tanganmu. Berseru panggil Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar, besar setiamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup dan ajaib. Yesus, Yesus. Sungguh kekuatan, damai sejahtera dan sukacita limpah dalam hati kami yang senantiasa mencari Tuhan, senantiasa berseru kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau hidup kami ini menjadi sebuah suratan yang terbuka, cerminan Kristus yang ada di bumi ini. Firman-Mu yang sebentar akan kami terima, menjadi sebuah cermin bagi kami, menjadi sebuah tuntunan bagi kami, untuk kami semakin serupa dengan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bisa beribadah secara online dan Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing. Tema tahun 2021 adalah membangun karakter ilahi. Dan tema untuk bulan ini roh yang perkasa. Dan renungan kita di hari ini adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi judul renungan kita saat ini adalah takut akan Tuhan. Kekasih Tuhan, ketika kita sekolah minggu, kita diajar oleh guru-guru sekolah minggu kita untuk takut akan Tuhan. Orang tua kita mendidik kita supaya kita takut akan Tuhan. Ketika kita dewasa, hamba-hamba Tuhan selalu membicarakan takut akan Tuhan. Lalu sebenarnya takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan berarti keadaan yang dipenuhi dengan kekaguman dan hormat karena kebesaran, karena kemuliaan dan karena kekuasaan dari Tuhan. Rasa takut akan Tuhan ini kemudian akan mendorong kita untuk memiliki pengabdian, kepasrahan, pengharapan, dan kesetiaan kepada Tuhan kita. Jadi kalau kita sebagai manusia rohani, orang yang percaya kepada Tuhan,
Mestinya kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Sekali lagi, rasa takut akan Tuhan akan mendorong kita untuk memiliki pengabdian, kepasrahan, pengharapan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Saudara, kenapa di awal tahun ini kita bicara tentang takut akan Tuhan? Saya berpikir tahun 2021 bukan tahun yang mudah. Itu sebabnya kita harus mendasari hidup kita, diingatkan kembali untuk kita takut akan Tuhan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan itu melahirkan pengetahuan. Takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 berkata begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lebih tegas, Amsal 9 ayat 10 berkata begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tantangan di tahun 2020 sangat berat bagi kita. Dengan munculnya pandemi sekali lagi dan berkali-kali saya mengingatkan pandemi ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui. Ada banyak krisis yang terjadi. Tahun 2021 pandemi ini pun belum berakhir dan saya tidak bisa memahami betul apakah nanti tahun 2021 ini pandemi akan segera selesai. Tetapi yang saya yakini bahwa tahun 2021 bukan tahun yang mudah kita lalui. Semua orang menginginkan hidupnya baik-baik saja. Semua orang menginginkan hidupnya enak-enak terus. Semua orang tidak kepingin menghadapi tantangan. Semua orang tidak kepingin mengalami penderitaan. Semua orang tidak mau menghadapi persoalan-persoalan. Tetapi kenyataannya di dunia ini penuh dengan tantangan. Sekali lagi tahun 2021 bukan tahun yang mudah untuk kita lewati. Itu membutuhkan takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan hikmat kepada kita. Saudara, pengetahuan di sekolah yang sudah kita terima ketika kita sekolah, seringkali tidak cukup bagi kita untuk menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah, menyelesaikan tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Kita memerlukan lebih daripada sekedar pengetahuan kita di sekolah, yaitu hikmat dari Tuhan. Hikmat akan memampukan kita menentukan pilihan atas hidup kita. Hikmat akan memampukan kita untuk mengurai masalah, mengurai persoalan yang sulit. Hikmat akan memampukan kita untuk memahami jalan Tuhan, memahami kehendak Tuhan bagi kita ketika kita menghadapi masa-masa sukar. Hikmat Tuhan itu kita perlukan untuk kita bisa melewati tahun 2021 dengan baik. Semua itu, hikmat itu didapat ketika kita takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mengintrospeksi diri kita dan membekali diri kita menghadapi hari-hari ke depan dengan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan sikap hati yang takut Tuhan, yang kedua adalah menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat 6 berkata begini. Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Rupanya Amsal menasehatkan kepada kita bahwa ketika kita ini takut akan Tuhan, kita akan menjauhi kejahatan. Orang yang takut Tuhan akan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang takut Tuhan akan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan,
melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan, lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat ibadah seperti yang kita lakukan saat ini, akan membuat orang tidak lagi memikirkan hal-hal yang jahat, tetapi dia justru memikirkan Tuhan. Dia menginginkan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dia menginginkan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkan hal-hal yang jahat. Tapi justru dia berusaha membuat hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan tidak kerasan untuk berbuat dosa. Orang yang takut akan Tuhan tidak lagi suka berbuat jahat. Orang yang takut Tuhan berusaha membuat dirinya memerangi dosa. Dia tidak suka melakukan hal-hal yang jahat, kebiasaan-kebiasaan buruk. Dia tidak hobi untuk melakukan kejahatan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 berkata begini, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kekasih Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan menjauhi kejahatan. Dan orang yang menjauhi kejahatan itu adalah orang yang tidak kerasan berbuat dosa. Dia tidak suka berbuat dosa. Orang yang takut Tuhan, dia tidak berbuat dosa lagi, dalam pengertian dia tidak tinggal di dalam dosa. Dia tidak terus-menerus berbuat dosa. Mungkin kita sebagai orang percaya bisa jatuh dalam dosa, tapi segeralah minta ampun kepada Tuhan dan memperbaiki diri untuk kita tidak lagi jatuh dalam dosa yang sama. Tetapi orang yang tidak takut Tuhan, dia akan jatuh ke dalam lubang dosa yang sama, terus menerus, dan terus menerus. Orang yang berbuat dosa tidak akan bisa melihat Tuhan, dan orang itu tidak kenal Tuhan. Mungkin ada orang yang lama sekali kita Injil, kita bagikan firman, kita nasihati untuk takut Tuhan. Tetapi orang itu menolak firman yang kita bagi. Saudara, kita perlu berdoa sungguh-sungguh terhadap orang yang seperti ini. Karena firman Tuhan berkata, orang yang takut Tuhan, dia tidak tinggal di dalam dosa. Tetapi orang yang takut Tuhan, dia segera meninggalkan dosa. Orang yang takut Tuhan, dia akan menghadapi kesulitan ini dengan sukacita. Dia akan menghadapi kesulitan ini dengan ketangguhan, dengan optimisme bahwa Tuhan akan sanggup untuk menolong dia. Karena itu mari, kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti akan menjauhi kejahatan. Yang ketiga, beberapa hal tentang sikap hati yang takut akan Tuhan. Yang pertama tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Yang kedua, takut akan Tuhan itu akan menjauhi kejahatan. Yang ketiga, takut Tuhan itu panjang umur. Filosofi Tionghoa itu menggambarkan begini, bahwa orang yang lanjut umur itu berbahagia. Itu sebabnya ada dalam rumah orang-orang Tionghoa itu ada lukisan orang tua berjenggot panjang, rambutnya putih, sudah sangat tua, lanjut umur. Mereka mengharapkan dan membayangkan orang yang lanjut usia itu pasti berbahagia. Mari saya beritahu, tidak semua orang yang lanjut usia itu pasti berbahagia. Dan tidak semua orang yang pendek usianya tidak bahagia. Amsal 10 ayat 27 berkata begini, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik
diperpendek. Ternyata di dalam Alkitab, selain menghormati orang tua, ada kunci lain untuk mendapatkan umur panjang, yaitu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan memiliki pengharapan menghadapi kenyataan hidup. Orang yang takut akan Tuhan, mereka lebih tenang menghadapi kesukaran-kesukaran. Orang yang takut akan Tuhan memiliki semangat yang lebih daripada orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan tetap bersukacita dan tetap bersyukur meskipun kondisi sangat memprihatinkan, meskipun hidupnya penuh tantangan, meskipun hidupnya penuh problema, tetapi dia akan tetap bersukacita dan bersyukur. Orang yang takut Tuhan tangguh menghadapi tantangan. Orang yang takut Tuhan bebas dari intimidasi keputusasaan, intimidasi kekalahan, intimidasi kekecewaan, intimidasi sakit hati, intimidasi macam-macam sakit penyakit. Orang yang takut Tuhan, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Inilah yang membuat dia panjang umur. Orang yang tidak takut Tuhan, hidupnya diisi dengan omelan, dengan persungutan. Kalau kita persentase hidup kita, maka lebih banyak kita menghadapi tantangan, kesukaran, penderitaan daripada promosi. Tetapi bagi anak Tuhan, bagi orang yang takut Tuhan, meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak persoalan, meskipun ada banyak penderitaan, dia tidak mengenal kata putus asa, dia tidak mengenal kata kekalahan, dia tidak mengenal kekecewaan, dia tidak mengenal sakit hati, dia tidak mengenal hidup terus digerogoti sakit penyakit. Karena orang yang takut Tuhan panjang umur dan berbahagia. Saudara, sekali lagi tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah untuk kita lalui. Tetapi kalau kita takut Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kita dengan hikmat. Tuhan akan membuat kita menjauhi kejahatan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada kita umur panjang dan bahagia. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan buat kami hidup untuk memasuki tahun 2021. Bekal kami adalah untuk kami terus menjadi orang yang takut Tuhan. Sebab orang yang takut Tuhan akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Orang yang takut Tuhan menjauhi kejahatan. Orang yang takut Tuhan dianugerahi panjang umur dan bahagia. Biarlah semua kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kami mampu melewati masa sukar di hari-hari ke depan. Kami akan menjadi orang yang tangguh. Bahkan kami memenangkan setiap persoalan hidup, setiap masalah hidup, setiap ujian hidup, setiap penderitaan. Karena kami orang yang takut Tuhan. Hari ini kami disegarkan oleh firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami ditemukan Tuhan menjadi orang yang takut Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau engkau memiliki persoalan, kalau engkau memiliki pergumulan, serahkan persoalan pergumulan kepada Tuhan. Dan mintalah hikmat supaya Tuhan menguraikan setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap masalah. Hidup kita, hidup ini penuh dengan kesukaran. Dan kesukaran hanya bisa diurai dengan hikmat Tuhan. Tuhan karuniakan hikmat buat setiap kami. Untuk kami mampu menyelesaikan persoalan hidup. Karuniakan kekuatan kepada kami. Supaya kami mampu mengalahkan dosa yang seringkali mengintimidasi kami. Tuhan tolong kami supaya kami tetap takut akan Tuhan. Sehingga panjang umur kami di muka bumi dan bahagia. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam pergumulan persoalan Tuhan memberikan jalan keluar.
Tuhan, kami yakin percaya bahwa orang yang takut Tuhan diberkati oleh Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus sejak saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali yang kedua. Percaya berkata, Amin.